Kami tahu bahwa itulah kehendak Tuhan yang harus kami lakukan ketika kami mengalami suka dan duka di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu di hari ini, di saat ini, karena kami telah siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Saya akan baca bagian firman Tuhan. Bapak Ibu dapat mengikuti dalam kitab masing-masing dengan judul Pujilah Allah dalam Bait-Nya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ayat ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Keluarga yang terkasih dan Bapak Ibu sidang pengucapan syukur, bagian firman Tuhan di sore ini saya beri tema bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebagai orang Kristen yang sejati, seharusnya kita memiliki hati yang penuh dengan pengucapan syukur. Hati yang senantiasa melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara, kata melimpah berarti bukan hanya saat-saat tertentu, tapi kata melimpah berarti di dalam segala situasi, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Kita harus memiliki hati yang senantiasa melimpah dengan syukur. Mengucap syukur ketika kita mengalami kesenangan atau ketika kita ada dalam keadaan baik dan enak, pasti itu gampang. Tapi mengucap syukur ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, itu sangat sulit. Kita sudah bersedih, kita sudah ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Kita tidak akan bertemu dengan dia lagi, tapi di sini disuruh mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masihkah kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan ketika sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi di dalam kehidupan kita? Ada banyak orang susah untuk mengucap syukur. Ngapain mengucap syukur? Saya tidak inginkan ini terjadi dalam hidup saya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menasehati kepada jemaat Tesalonika. Dia menasehati bahwa hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita tidak menyadari bahwa di balik pengucapan syukur itu ada kekuatan yang dahsyat untuk kita. Ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, kita sanggup untuk mengucap syukur, maka ada kekuatan yang dahsyat yang Tuhan berikan bagi kita. Sebab saat kita mengucap syukur, walau dalam situasi yang tidak kita suka atau tidak mendukung, itu berarti kita sedang mengaktifkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita sedang percaya sungguh kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan akan beri kita kekuatan. Kita harus percaya bahwa dalam segala perkara, baik atau buruk, Tuhan pasti turut bekerja dalam mendatangkan segala kebaikan bagi kita. Tuhan bekerja dalam segala situasi. Suka, duka, menyenangkan atau tidak menyenangkan, Tuhan bekerja dalam situasi-situasi seperti itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin kita dengan pikiran kita itu tidak baik, tapi bagi Tuhan itu baik. Karena belum tentu apa yang baik bagi manusia itu baik bagi Tuhan. Tapi yang baik bagi Tuhan
itu sudah tentu baik bagi manusia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, karena itu tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Namun, kemampuan untuk bersyukur kepada Tuhan itu di dalam segala keadaan itu hanya datang dari kekuatan Roh Kudus. Jadi orang-orang yang mampu untuk mengucap syukur adalah tanda bahwa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan mereka. Sehingga dalam situasi yang sangat sulit mereka sanggup untuk mengucap syukur. Dikatakan, hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Bernyanyi dan bersyukur bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, karena itu mari kita buka hati kita. Kita undang untuk Roh Kudus masuk ke hati kita, karena Roh Kudus akan membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita, sehingga kita diberikan kekuatan. Kita tidak bisa dikalahkan oleh kuasa apapun yang ada dalam dunia ini, sehingga segala situasi hidup kita sesulit apapun, kita sanggup untuk mengucap syukur. Tidak bisa mengucap syukur atau sulit untuk mengucap syukur, itu artinya kerohanian kita sedang bermasalah. Kerohanian kita sedang bermasalah. Sebab pandangan kita hanya fokus kepada apa yang kita lihat. Padahal firman Tuhan menegaskan bahwa hidup kita adalah karena percaya, bukan karena melihat. Mampu bersyukur adalah bukti kita mengimani setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Kita ditinggalkan oleh orang terkasih kita, tapi kita imani bahwa janji penyertaan Tuhan itu ada bagi keluarga. Janji perlindungan Tuhan itu ada bagi keluarga. Janji berkat-berkat Tuhan itu ada bagi keluarga. Jadi itulah yang membuat keluarga sanggup untuk mengucap syukur. Hari ini keluarga besar Erari Baransano mengucap syukur kepada Tuhan karena orang tua terkasih, saudari terkasih, nenek terkasih, almarhumah Ibu A. Erari Baransano telah dipanggil oleh Tuhan beberapa hari yang lalu. Seberat apapun keadaan yang keluarga alami, seberat apapun keadaan yang anak cucu alami, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Karena ketika keluarga mengucap syukur, ada kekuatan yang dahsyat untuk keluarga menjalani hari-hari hidup. Ketika keluarga sanggup untuk mengucap syukur, maka keluarga sedang mengaktifkan iman keluarga untuk percaya bahwa Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi seisi rumah ini, bagi keluarga. Dan keluarga tetap harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena ketika keluarga mengucap syukur, itu berarti Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan keluarga. Tuhan sanggup untuk mengubah yang buruk menjadi kebaikan bagi kita. Karena itu biarlah keluarga dan kita sekalian selalu yakin dengan iman percaya kita bahwa apa yang Tuhan buat di dalam hidup kita, menyenangkan atau tidak menyenangkan, Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan kita. Tuhan memberkati kita dan juga khususnya memberkati keluarga yang mengucap syukur di saat ini. Amin.